Bahasa Indonesia, kalimat efektif untuk kelas 4 SD, kurikulum Merdeka. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata, ejaan, tanda baca, atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif adalah: yang pertama, mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Kedua, memiliki unsur kalimat, setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. Selanjutnya, hemat kata dan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir, pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Mari kita perhatikan contoh-contoh soal tentang membuat kalimat efektif. Contoh soal yang pertama, Mayang, Vina, dan Enda sedang mendaki Gunung Tangkuban Perahu. Ini belum menjadi kalimat efektif. Kalimat efektifnya adalah seperti berikut. Nah, terlihat bukan perbedaannya? Jika kalian memperhatikan, pada kalimat efektif harus menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Pada kalimat yang pertama, untuk nama orang belum menggunakan huruf kapital dengan tepat. Selain itu, untuk nama tempat seharusnya menggunakan huruf kapital juga. Jadi, jawaban yang benar untuk kalimat efektif seperti di bawah ini. Jangan lupa penggunaan koma untuk memisahkan nama orang juga harus digunakan. Jadi, dalam membuat kalimat efektif, lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan huruf kapital dan tanda baca ya. Pak Rustam sedang beri nasihat kepada adik di ruang tamu. Nah, di sana kalian bisa melihat bahwa penggunaan huruf kapital di awal kalimat itu harus dipakai. Kemudian untuk nama orang juga menggunakan huruf kapital di awal kata. Kemudian jangan lupa menggunakan kata baku. Nasihat bukanlah kata baku. Sehingga kita harus mencari apa kata baku dari nasihat. Kata bakunya yang betul adalah nasihat. Perhatikan kembali, di ruang tamu ini seharusnya dipisah karena ruang tamu menunjuk kepada suatu tempat. Jadi dipisah. Jika kalian teliti, ada satu lagi yang harus kita perbaiki. Beri di sini belum menunjuk kepada suatu pekerjaan atau predikat. Jadi, kita harus memberikan imbuhan yang tepat pada kata beri. Sehingga kalimat efektifnya seperti berikut. Pak Rustam sedang memberikan nasihat kepada adik di ruang tamu. Kita ke contoh ketiga. Jenny izin tidak masuk kerja karena Jenny sakit. Nah, untuk kalimat efektifnya, perhatikan kembali. Di sini, untuk huruf kapital di awal kalimat harus digunakan ya. Kemudian, penggunaan huruf kapital pada huruf J ini juga digunakan karena Jenny itu nama orang. Kata baku dari izin adalah menggunakan huruf Z, jadi izin. Selanjutnya, kita bisa lebih mengefektifkan kalimat jika kita meminimalkan penggunaan kata yang berulang. Di sini ada kata yang berulang
yaitu Jenny. Kita cukup menulis satu kali saja untuk di awal kalimat, sehingga kalimat efektifnya Jenny izin tidak masuk kerja karena sakit. Jadi cukup satu kali saja penggunaan subjek atau namanya. Zaman dulu manusia pakai delman untuk pergi. Nah, di sini zaman adalah kata baku dari zaman, sehingga kita ubah dulu dan gunakan huruf kapital di awal kalimat. Kemudian kata pakai kita ubah menjadi memakai agar kalimatnya terlihat terbaca menjadi lebih padu. Dan pergi kita bisa tambahkan imbuhan menjadi bepergian. Jadi kalimat efektifnya zaman dahulu, dari kata dulu kita ganti jadi dahulu. Zaman dahulu manusia memakai delman untuk bepergian. Para tamu-tamu duduk di kursi dengan sangat tertib sekali. Di sini tamu-tamu, karena di depan sudah ada kata para, cukup ditulis satu kali menjadi para tamu. Jangan lupa huruf kapital di awal kalimatnya ya. Jadi para tamu duduk di kursi. Nah, di sini masih disatukan awalnya. Karena di kursi itu menunjuk suatu tempat, berarti dipisah. Dan di sini ada kata yang bisa disederhanakan. Jadi kita cukup menggunakan salah satunya saja. Boleh para tamu duduk di kursi dengan sangat tertib, atau para tamu duduk di kursi dengan tertib sekali. Jadi tidak perlu dipakai dua-duanya antara sangat dengan sekali. Bagi para murid-murid dipersilahkan masuk ke dalam kelas. Jangan menggunakan kata depan seperti bagi, kepada, dan sebagainya. Jadi ini bisa kita tidak perlu tuliskan kembali. Murid-murid kita bisa pangkas atau hilangkan saja menjadi para murid. Dengan huruf P-nya ini menggunakan huruf kapital. Jadi para murid dipersilakan masuk ke dalam. Nah, di sini masuk ke dalam ini adalah kata yang sebenarnya bisa kita hapus dalam. Karena kalau masuk ya pasti ke dalam ya. Jadi tidak perlu digunakan lagi kata dalamnya. Jadi langsung saja masuk ke kelas. Jika nanti kalian menemukan kata seperti naik ke atas panggung. Nah, kalau naik kan pasti ke atas. Jadi atasnya itu bisa dihapus. Jadi naik ke panggung. Jadi kata-kata yang sudah jelas arahnya seperti masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, itu sebenarnya bisa disingkat lagi kata-katanya. Jadi kalimat efektifnya adalah para murid dipersilakan masuk ke kelas. Dan contoh yang terakhir adalah harga ikan di pasar Cicadas sangat murah sekali. Nah, ini ada yang mirip dengan contoh sebelumnya ya. Jadi penggunaan kata yang bisa diringkas atau dihilangkan. Jawabannya seperti ini. Jangan lupa ada huruf kapital di awal kalimat, penggunaan kapital ya. Jadi H-nya besar. Kemudian pasar Cicadas karena menunjuk ke suatu tempat berarti menggunakan huruf kapital juga. Murah sekali. Jadi sangatnya kita bisa hapus saja. Jadi jawabannya harga ikan di pasar Cicadas murah sekali. Atau harga ikan di pasar Cicadas sangat murah. Itu sama saja artinya. Mari berlatih. Di sini Bu Guru menyiapkan 10 soal
kalian salin kalimat-kalimat berikut di buku tulismu. Kemudian buatlah kalimat efektif dari tiap soal-soal berikut ini. Nanti jika kalian sudah selesai mengerjakan, kalian bisa menyamakan hasil kalian dengan jawaban yang Ibu siapkan di video di akhir ini. Ada 10 soal. Jika terlalu cepat, kalian bisa menghentikan dulu durasi video ini untuk menulis soal-soalnya di buku tulis. Jangan lupa dalam membuat kalimat efektif, penggunaan huruf kapital, tanda baca, lalu penggunaan kata baku harus digunakan, dan jangan sampai ada kata-kata yang sama berulang. Contohnya seperti yang tadi ya, sangat murah sekali. Itu kita bisa ringkas menjadi sangat murah atau murah sekali. Kalian bisa menghentikan durasinya sambil kalian mengerjakan, lalu meneruskan durasi video ini untuk menentukan jawabannya ya. Ibu anggap kalian sudah selesai ya. Jadi silahkan samakan kunci jawaban dengan pembahasan Ibu ini. Untuk nomor 1, jawaban yang benar adalah, jadi ada penggunaan tanda koma dan juga huruf kapital ya, seperti ini. Semoga nomor 1 kalian betul ya. Nomor 2, jawabannya seperti ini. Jangan lupa ada kata baku antri menjadi antre. Selain itu, kata apotik diganti menjadi apotek. Nomor 3, jawabannya. Nah, di sini Rian tidak perlu ditulis 2 kali, jadi cukup 1 kali ya. Kita lanjut ke nomor 4. Kunci jawaban nomor 4 seperti ini. Wah, semoga kalian jawabannya benar ya. Nomor 5. Nomor 6. Nah, jangan lupa naik ke atas. Kalau naik pasti ke atas kan? Jadi dihilangkan saja kata-kata atasnya. Dan kepada di awal kalimat itu tidak perlu ya. Jadi langsung saja para peserta. Nomor 7 jawabannya. Nah, ini lebih kepada penggunaan huruf kapital dan penghilangan, karena kata adalah dan merupakan ini sama artinya. Jadi bisa dipilih salah satu. Nomor 8. Nah, penggunaan huruf kapital tanda baca ya. Nomor 9. Nah, murid-murid kita bisa ringkas menjadi murid saja. Dan nomor 10. Para tamu dipersilakan masuk ke ruangan utama. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih.